Halo teman-teman, kali ini kita mau mereview beberapa alat yang disebut dehumidifier. Jadi teman-teman, jangan kebalik ya antara humidifier dan dehumidifier. Karena kalau humidifier itu alat untuk melembabkan udara. Kalau yang ini sebaliknya, dehumidifier yang biasanya dipakai untuk mengeringkan udara, jadi mengurangi kelembapan udara. Kalau humidifier fungsinya untuk melembabkan udara supaya kulit nggak kering, misalkan di ruangan ber-AC. Sementara kalau ini untuk mengeringkan udara. Alat-alat seperti ini yang si dehumidifier ini berfungsi untuk memelihara elektronik, untuk membuat elektronik tetap awet, lensa tidak berjamur, terus juga kayak jaket kulit, jam tangan supaya tidak berjamur, tas juga. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang harus kering, seperti lemari penyimpanan. Ada tempat-tempat tertentu seperti kalau di ruangan kamar kita sendiri itu kelembapannya harus pas supaya nggak terlalu kering dan tidak terlalu juga lembab, seperti itu. Jadi untuk mengukur suhu udara ada termometer ruangan, dan untuk mengukur kelembapan udara ada hygrometer. Kita bahas satu persatu jenis-jenis dehumidifier, alat untuk mengurangi kelembapan udara. Yang pertama, yang tidak menggunakan listrik seperti ini, mereknya tidak harus merek ini, tapi ada merek-merek lain. Kalau yang non parfum ini bisa digunakan di tempat-tempat selain lemari penyimpanan pakaian, karena yang parfum itu biasanya untuk lemari pakaian supaya lebih wangi. Nah ini tuh kita bisa gunakan tanpa listrik, tinggal dibuka aja terus ditaruh di ruangan atau di tempat yang ingin kita serap kelembapannya, bisa di lemari sepatu, di toilet, atau di gudang, di lemari penyimpanan. Dia untuk menghilangkan bau, mencegah penjamuran. Nanti kalau misalkan udah terserap semua kelembapannya, alat yang ini dia akan menjadi air nih, butiran-butiran yang tadinya bentuknya seperti padat ya gitu tapi ringan, nanti akan menjadi air. Airnya dibuang, terus kita bisa refill lagi dengan refill serap air yang baru. Ini praktis karena tanpa listrik, bisa dipakai berulang kali, tapi harus beli refillnya. Kapasitasnya ini 260 gram menjadi 250 mili kalau nggak salah ini, seperti itu. Terus yang kedua ada dehumidifier yang seperti ini rechargeable, jadi bisa kita cas. Bentuknya seperti silika gel di bagian dalam untuk menyerap kelembapan. Pada saat dia sudah lembab, warnanya akan menjadi pink seperti ini nih. Kalau misalkan sudah pink, kita bisa cas alat ini. Ngecasnya langsung ada buat colokannya. Alat yang seperti ini, dehumidifier yang model ini biasanya dipakai di dry box kamera. Dia untuk menyerap kelembapan, bisa sampai sekitar 40%-an. Kelembapannya setelah pakai ini bisa sampai 40%. Biasanya di dalam dry box yang belum dikasih alat ini itu kelembapannya biasanya 70% dan bisa menyebabkan penjamuran di lensa kamera.
Alat ini biasanya dipakai di tempat-tempat yang kecil, jadi tidak bisa digunakan untuk ruangan ya, karena terlalu kecil. Kemudian ada yang seperti ini juga rechargeable. Ini merek Xiaomi ya, bisa dicas menggunakan kabel bawaannya. Yang ini karena lebih berat, kapasitasnya juga lebih besar, bisa dicas, bisa dipakai ulang. Kalau misalkan sudah lembab, warnanya akan menjadi kehijauan. Kalau seperti ini belum terlalu lembab. Nanti kalau udah dicas, warnanya jadi orange banget, orange muda. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk alat ini yang merek Xiaomi bisa digunakan di mobil. Misalkan kalau di mobil terasa lembab bisa dipakai, atau di lemari baju, atau di lemari sepatu, tempat-tempat yang lebih besar daripada dry box kamera bisa dipakai. Kemudian yang terakhir ini ada dehumidifier untuk ruangan. Dia bukan rechargeable, dia portable, tapi harus pakai listrik. Ada colokannya di sini. Udah dikasih dari bawaannya colokannya. Nanti alat ini harus selalu dicolok ke listrik, nempel ke listrik. Dia akan menyerap kelembapan dari atas sini masuk ke dalam kelembapannya, lalu akan diubah menjadi air, masuk ke dalam tangki airnya. Kapasitasnya sekitar 500 ml. Nanti kalau sudah penuh sampai segini, dia mati sendiri si dehumidifiernya, dan kita harus buang airnya, lalu bisa digunakan lagi. Nah, si dehumidifier yang ini bisa menyerap kelembapan sampai ke sekitar 60% ya, yang ini. Seperti itu. Jadi yang model listrik ini biasanya untuk ruangan, mengeringkan ruangan, misalkan kamar yang terlalu lembab, terus kayak dinding-dinding tembok di kamar yang mungkin ngerembes jadi lembab kamarnya. Nah, itu harus pakai ini. Atau kamar yang tidak pernah kena sinar matahari, pakai yang model dehumidifier listrik. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan mau tanya-tanya atau sharing-sharing mengenai dehumidifier, bisa komen di bawah. Terus jangan lupa untuk subscribe ya channel ini. See you on next video.